Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadim al-awwalin al-akhir al-baqi bila tahammuli. Wassalatu wassalamu ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Allahumma asliq ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati yang muliakan DKM Masjid Atin Perumahan Tuan Ujian Tua beserta jajarannya dan pengurus Masjid Atin, dan yang kami hormati yang muliakan pula Imam Masjid Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Abdurrahman Nawawi, mudah-mudahan beliau semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan kesehatan, keafiatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan dan kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid yang kita cintai ini, guna melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat 5 waktu. Dan yang telah kita laksanakan sebentar tadi adalah salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena amal yang pertama kali akan dihisab, inna awwala yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi, yang pertama kali akan ditanya, dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat oleh Allah kepada hamba-hambanya min 'amalihi, dari amal ibadahnya adalah salat. Apabila baik solatnya maka selamatlah dia, apabila buruk solatnya maka rugi dan celaka dia. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk kita. Untuk apa adanya kematian dan kehidupan tersebut? Lihat berwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita di antara manusia. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maka dengan memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki sholat kita, wudhu kita, untuk lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan bekal amal-amal tersebut kita akan mulia di sisi Allah dan akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam berlimpah junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa, yang telah membimbing umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah, sehingga sampailah agama Islam ini kepada nenek moyang kita, kepada kakek buyut kita, keluarga kita, dan sampailah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menetapkan keimanan, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keimanan dalam diri kita sampai kita mati meninggalkan dunia yang fana ini dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, kata beliau, idza dzukirtu indahu, apabila namaku disebut di hadapannya, wa lam yusalli alaihi, akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang dikatakan pelit oleh baginda Rasul. Karena di antara orang yang nanti tidak akan mampu atau tidak akan bisa melihat wajah beliau pada hari kiamat adalah orang yang ketika disebut nama beliau namun tidak mau bersalawat kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Kalau melihat wajahnya saja sudah tidak bisa, kalau melihat wajahnya saja sudah tidak diperkenankan oleh Allah, bagaimana mungkin syafaat beliau akan kita peroleh? Bagaimana mungkin syafaat beliau akan kita dapatkan? Bagaimana mungkin kita akan diakui oleh beliau? Ketika beliau berada di neraka, kita memanggil, ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Beliau tidak kenal dengan kita. Kenapa? Karena di dunia kita tidak pernah cinta kepada beliau, kita tidak pernah bersalawat kepada beliau, kita tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semua ajaran-ajaran beliau yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang dilanjutkan oleh tabi'in, kemudian tabi'in, para ulama khalaf, ulama salaf dan ulama-ulama kita, sehingga sampai kepada kita tidak kita hiraukan, hanya menjadi angin lewat saja bagi kehidupan kita. Maka beliau tidak mungkin akan memberikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dengan wasilah bersalawat kepada beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Rasul, orang yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka seperti atau seakan-akan ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Jadi ibaratnya kalau kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat Isya karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, seakan-akan orang itu sholat separuh malam. Jadi mulai setengah malam, dari mulai habis Isya sampai sebelum subuh kita sudah sholat separuh malam. Dan orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ia seakan-akan telah melaksanakan sholat sepanjang malam. Maka berbahagialah kita yang hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang sampai besok sehingga kita melaksanakan sholat subuh pula secara berjamaah. Maka kita telah mendapatkan pahala yang sempurna, sholat separuh malam dan sholat sepanjang malam. Seperti yang kita tahu bahwa pada zaman kita ini orang sudah sulit melaksanakan haji. Syukur-syukur kalau sudah bisa melaksanakan umroh. Karena kata beliau akan datang suatu zaman nanti di mana umat sulit untuk melaksanakan haji dan umroh. Sudah kita lihat bahwa sekarang banyak saja berbagai halangan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita untuk sulit melaksanakan haji. Sekalipun kita sudah mampu melaksanakannya, apalagi kalau di Indonesia ini kuota haji terbatas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan satu amalan. Kalau kita tidak bisa melaksanakan haji, maka kata beliau, kita setelah sholat subuh diperintahkan untuk berzikir sampai terbit waktu syuruk. Sampai terbit waktu syuruk itu kemudian kita mendirikan sholat isyraq. Apa kata beliau? Maka orang tersebut sudah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi sekalipun dia tidak pernah melaksanakan haji, nanti ketika dia bisa ditimbang amal hajinya ada, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, hamba tidak pernah melaksanakan haji dahulu di dunia, tapi kau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah.
yaitu melaksanakan zikir setelah sholat subuh sampai terbit dan melaksanakan sholat isyraq, kemudian kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kau mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini amal-amal ibadah umat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini pembagiannya ada 3. Yang pertama, awalul rahmah. Pada awal bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam ke-10, rahmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Apa itu rahmatnya Allah? Yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai 2 sifat kasih sayang. Yang pertama, sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ini adalah bentuk atau sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, apakah dia beriman kepada Allah ataukah dia kafir, apakah dia sholatnya rajin ataukah lalai, apakah dia rajin berpuasa ataukah tidak berpuasa sama sekali, apakah dia rajin berdoa, beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, Allah tetap memberikan kasih sayangnya, karena adalah sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman khusus diberikan di dunia. Semua sama rata Allah berikan. Allah tidak pandang apakah dia seorang yang dermawan atau tidak, apakah dia seorang yang alim atau tidak, apakah dia orang soleh atau tidak. Semua mendapatkan nikmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja kalau sampai detik ini kita lihat banyak orang yang masih bergelut dengan dosa, bermaksiat, tapi mereka masih hidup, mereka masih bernapas, karena itu adalah sifat daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kasih sayang Allah Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim ini hanya Allah berikan nanti di akhirat, khusus untuk orang-orang yang beriman dan yakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang-orang kafir yang dahulu di dunia mereka tidak mau menyembah Allah, mereka dahulu tidak beriman kepada Allah, mereka tidak akan mendapatkan rahimnya Allah, karena Allah hanya khususkan rahimnya ini untuk orang-orang yang beriman. Yang mana rahmatnya tadi kasih sayang di dunia sudah dihabiskan untuk orang kafir. Kalau mereka beramal, mereka bersedekah, maka Allah langsung balas di dunia. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang percaya dengan Allah, yang yakin dengan Allah, nanti Allah balasnya di akhirat dengan rahimnya Allah. Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan rahimnya Allah di akhirat nanti, jika kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan pertengahannya wa awsatuhu maghfirah. Dari malam ke-11 sampai malam ke-20 Allah menurunkan ampunannya. Ampunan untuk orang-orang yang melaksanakan puasa dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan niat untuk mencari daripada kerelaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa karena mengharapkan ridha dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampunkan dosanya yang terdahulu dia lakukan. Maka kalau kita melakukan puasa kita di bulan suci Ramadan ini, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita yang dahulu sebelum kita masuk ke bulan Ramadan ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena janji Allah itu tidak ada yang tidak ditepati. Semua janji Allah Subhanahu wa taala pasti terpenuhi. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga adalah rizqun minan nar. Orang yang berada di bulan Ramadan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia terbebas daripada siksa api neraka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan amal
semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Akhir kalam, Allah qala wa la taqulu ma qala. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila sabilil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.